Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, marhaba al-kadasar. Kembali lagi bersama saya Kusuma. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya berkomunikasi dengan suami saya, anak saya, dan mertua saya. Kebetulan saya tinggal dengan mertua saya. Oke. Komunikasi pertama, saya akan menjelaskan bagaimana saya komunikasi dengan mertua saya. Sedangkan mertua saya tidak tahu bahasa Indonesia dan tidak tahu bahasa Inggris. Jadi saya itu pertama datang gitu komunikasinya pakai Google Translate ya. Jadi saya itu datang ke Turki pertama kali tuh benar-benar sama sekali nggak tahu bahasa Turki ya. Kalau sekarang tuh kayak mudah gitu, ada banyak sekolah online tentang bahasa Turki. Dulu saya kayak agak susah gitu, sama cari-cari buku itu cuma seadanya banget dan belum minat gitu, cuma bisa tamam itu. Jadi kayak akhirnya saya belajar otodidak. Jadi saya belajar cuma ngumpulin kosakata, artinya saya nggak belajar sama gramarnya lah kasarannya gitu. Jadi pokoknya apa yang saya omongin ya kayak bahasanya masih belepotan gitu, tapi alhamdulillah mertua saya paham. Terus kalau untuk kalau sekarang udah sedikit-sedikit udah paham sih, meski bahasa Turki saya belum bagus ya, tapi saya terus belajar. Kalau untuk sama suami saya, kalau saya komunikasi bahasanya campuran ya, jadi bahasa Indonesia, bahasa Turki sama bahasa Inggris, tapi lebih banyak ke bahasa Inggris sih. Kebetulan suami saya juga bisa bahasa Indonesia, kita sama-sama belajar, dan saya juga belajar bahasa Turki, jadi saling melengkapi aja gitu sih belajar bahasanya. Terus untuk sama anak, sama anak ini yang saya akan cerita juga ya. Kebetulan anak saya kan lahirnya di Turki, otomatis lingkungannya juga Turki, keluarga banyakan dari Turki, dan teman-temannya juga Turki. Saya komunikasi sama dia itu bahasa campuran juga, bahasa Indonesia, Inggris, dan Turki. Tapi anak saya lebih ke ngobrol sama saya itu lebih pakai Turki, bahasa Inggris jarang, bahasa Indonesia kayak bener-bener dikit, bisa tuh cuma ibu, apa kabar, terima kasih, itu aja sih untuk anak saya yang bisa dikit-dikit. Saya udah nyoba ngajarin, cuma kan saya hari ini ngajarin, besok lupa. Terus kalau bahasa Inggris sudah sedikit ngerti, tapi untuk keseluruhan anak saya pakai bahasa Turki ya. Jadi kadang saya itu komunikasi sama anak saya, jujur kadang juga sedih karena saya beda bahasa sama anak saya umur 3,5 tahun. Dia bahasa Turkinya udah bagus sekali. Saya kalau komunikasi dengan anak saya gitu, kalau misal saya nyuruh dia, ayo kamu tidur gitu, saya tuh di pikiran saya bilang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi mulut saya tuh yang keluar tuh bahasa Turki. Hadi uyur, bahasa Turki dengan kearifan lokal saya gitu. Jadi seadanya gitu, tapi alhamdulillah anak saya menangkap ya bahasa yang saya pakai apa. Ya cuma kadang itu kayak gak bisa maksimal komunikasi bersama anak saya gitu. Kayak saya mau ngomong ini itu di pikiran saya bahasa Indonesia udah kayak kerangka gitu, tapi yang keluar itu dari mulut saya itu bukan bahasa Indonesia gitu, yang keluar itu tetap bahasa Turki. Dan sebisa saya bahasa Turki dengan anak saya ya, meskipun anak saya kadang nggak paham, kadang bilang ibu bilang apa sih bahasanya gitu sih. Terus kadang aku bilang minta tolong sama ayahnya buat nerjemahin, bilangin ke anak kalau saya ngomongnya, padahal itu anak saya sendiri, tapi komunikasi tuh kayak susah gitu. Tapi aku akhirnya ya pelan-pelan juga belajar bahasa Turki dari anak saya gitu. Anak saya ngomong apa, kalau dia belajar lihat-lihat gambar gitu, dia bilang ini gambar oh saya jadi paham juga gitu. Kadang dia bilang sama ayahnya, ibu nggak tahu ini bahasanya apa gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar orang kan.
dia kan masih kecil, otomatis dia dari kecil udah ngerti bahasa, masih otaknya masih segar nyerap bahasa. Saya juga masih belajar. Kemarin itu saya mau ikut sekolah, tapi karena masih ada pandemi jadi sekolah tutup. Mau sekolah online agak susah juga, soalnya ada anak juga saya, jadi pasti keganggu sama anak juga gitu. Terus ya sih, sekian gitu aja sih video saya curhatan tentang penggunaan bahasa komunikasi yang saya pakai sehari-hari, itu aja ya. Saya belum bagus bahasa Turkinya, tapi untuk kadang mereka bicara apa saya paham tapi saya belum bisa membalas, atau saya mungkin ngomong bahasa Turki cuma kayak kosakata saya saya susun gitu, jadi kayak enggak pakai grammar gitu bahasanya gitu sih. Udah. Oke, sekian video saya. Nantikan di video selanjutnya. Terima kasih. Teşekkür ederim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.